Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dina Oktaviani, NIM 2010417118, kelas A1 Manajemen semester 3. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjawab soal ujian akhir mata kuliah Manajemen Pemasaran 1 yang diampu oleh Bapak Adi Mursalin SEMM. Soal yang pertama, jelaskan pengertian saluran distribusi dan strategi distribusi intensif, eksklusif, selektif, beserta kelebihan dan kekurangannya. Menurut Warren J. Kagan, saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen sampai ke konsumen atau pemakai industri. Distribusi intensif adalah strategi distribusi yang menempatkan produk dagangannya pada banyak retailer atau pengecar serta distributor di berbagai tempat. Teknik ini sangat cocok digunakan untuk produk yang atau barang kebutuhan pokok sehari-hari yang memiliki permintaan dan tingkat konsumsi yang tinggi. Contoh seperti sembako, sikat gigi, sabun, deterjen, dan lain sebagainya. Kelebihannya, memberikan akses yang mudah bagi pelanggan. Kekurangannya, banyak toko yang tidak akan menerima beberapa produk jika konsumen tidak suka membeli produk tersebut di tempat itu. Distribusi selektif adalah suatu metode distribusi yang menyalurkan produk, barang, atau jasa pada daerah pemasaran tertentu dengan memilih beberapa distributor atau pengecar saja pada suatu daerah. Di antaranya, distributor atau pengecar akan terdapat suatu persaingan untuk merebut konsumen dengan cara, teknik, dan strategi masing-masing. Contoh saluran distribusi selektif adalah produk elektronik, produk kendaraan bermotor, sepeda, pakaian, buku, dan lain sebagainya. Kelebihan distribusi yang berfokus pada toko pengecar yang memiliki permintaan akan produk tersebut dan atau karyawannya memiliki pengalaman penjual produk tersebut. Kekurangannya, karena distribusinya selektif, produk tersebut tidak mudah diakses. Distribusi eksklusif adalah memberikan hak distribusi suatu produk pada satu atau dua distributor atau pengecar saja pada suatu daerah tertentu. Barang atau jasa yang ditawarkan oleh jenis distribusi eksklusif adalah barang-barang dengan kualitas dan harga yang tinggi dan jumlah konsumen yang terbatas. Contoh distribusi eksklusif adalah seperti restoran waralaba, multi-level marketing, minimarket, supermarket, hipermarket, dan lain-lain. Kelebihannya, produk tersebut dianggap prestisiun. Produsen juga menjamin bahwa toko pengecar di mana produk didistribusikan akan mampu melayani produk dengan layak. Kekurangannya, akses produk pada pelanggan terbatas. Soal yang kedua, apakah perbedaan antara bauran promosi dan bauran pemasaran? Jelaskan faktor-faktornya serta bagaimana cara menentukan anggarannya. Bauran promosi adalah suatu kegiatan pemasaran terhadap suatu produk agar produk yang dipasarkan memberikan hasil yang memuaskan. Faktor-faktor bauran promosi adalah: yang pertama, jenis pasar produk. Alokasi bauran komunikasi berbeda-beda antara pasar konsumen dan pasar bisnis. Pemasaran konsumen mengeluarkan uang secara berturut-turut untuk promosi penjualan, iklan, penjualan
pribadi, dan hubungan masyarakat. Penjualan pribadi memberikan sumbangan yang besar dalam pemasaran barang konsumen. Beberapa pemasar konsumen menggunakan tenaga penjual terutama untuk menerima pesanan mingguan dari penyalur dan untuk memeriksa. Namun, penjualan perusahaan konsumen yang terlatih dengan efektif dapat memberikan 4 sumbangan penting. Yang pertama, posisi persediaan yang meningkat. Yang kedua, pembangunan antusiasme. Yang ketiga, penjualan misioner. Yang keempat, manajemen pelanggan utama. Yang kedua, tahap persiapan pembeli. Ada 5 tahap persiapan membeli, yaitu yang pertama tahap kesadaran, yang kedua tahap pengertian, yang ketiga tahap keyakinan, yang keempat tahap pemesanan, yang kelima tahap pemesanan kembali. Yang ketiga, tahap siklus hidup produk. Alat-alat komunikasi juga memiliki efektivitas biaya berbeda, sesuai dengan tahap siklus hidup produk yang berbeda. Ada 4 tahap siklus hidup produk, yaitu tahap perkenalan, tahap pertumbuhan, tahap kemapanan, dan tahap kemunduran. Bauran pemasaran ialah seperangkat alat pemasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran dalam memenuhi target. Faktor-faktornya, yang pertama, produk merupakan bentuk penawaran yang ditujukan untuk pemuasan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang kedua, ada harga. Bauran harga berkenaan dengan kebijakan strategis dan taktis seperti tingkat harga, struktur diskon, syarat pembayaran, dan tingkat diskriminasi harga di antara berbagai kelompok pelanggan. Yang ketiga, saluran distribusi merupakan keputusan yang menyangkut kemudahan dalam akses terhadap barang dan jasa bagi para konsumen. Yang keempat, promosi merupakan berbagai macam cara yang ditempuh perusahaan dalam rangka menjual produk tersebut kepada konsumen. Untuk menentukan anggaran, bauran promosi ialah dengan mengalokasikan dananya lebih banyak kepada kegiatan seperti promosi penjualan, penjualan perorangan, hubungan masyarakat, dan lain-lain. Bauran pemasaran ialah dengan lebih mengedepankan produk harga, saluran distribusi, dan baru promosi dalam melakukan pemasaran. Soal yang ketiga, bagaimana cara atau strategi marketing untuk UMKM yang baru berkembang? Berikut 5 strategi yang harus dimiliki UMKM. Yang pertama, produk. Menentukan produk dalam bisnis UMKM adalah langkah yang penting sebelum bisnis berjalan. Produk yang Anda jual haruslah sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh semua konsumen. Yang kedua, ada price. Untuk menentukan harga jual produk, Anda harus teliti menghitung total semua biaya yang dikeluarkan selama produksi berlangsung. Ada 3 cara menetapkan harga. Yang pertama, penentuan harga berdasarkan biaya produksi. Yang kedua, penentuan harga berdasarkan kompetitor. Yang ketiga, penentuan harga berdasarkan permintaan. Yang ketiga, ada place. Agar penjualan bisa maksimal dan produk mudah didapatkan oleh konsumen, maka UMKM haruslah memilih tempat yang strategis untuk berjualan. Hal ini harus diperhitungkan dalam menentukan tempat usaha, yaitu lokasi yang strategis mudah diakses oleh semua orang, lebih dekat dengan keramaian, sesuai dengan target pasar yang sedang dibidik, mudah dijangkau oleh semua konsumen, terutama dari segi transportasi,
Produk yang dijual haruslah menarik perhatian konsumen. Yang keempat ada promosi. Adalah langkah untuk mengenalkan produk yang Anda miliki kepada konsumen. Apalagi jika produk yang dijual adalah produk baru, maka promosi ini sangat penting dilakukan. Agar promosi yang dilakukan bisa tepat sasaran, maka Anda harus melakukan riset terhadap produk yang dijual dan siapa saja calon konsumen yang potensial untuk membeli produk tersebut. Yang kelima ada people. Adalah orang atau sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dipilih haruslah orang-orang pilihan yang bisa menghasilkan produk dan layanan terbaik. Soal yang keempat, dengan adanya promosi, produsen atau distributor mengharapkan kenaikan angka penjualan. Sebutkan dan jelaskan tujuan promosi. Tujuan promosi berdasarkan rangkuman dari berbagai sumber adalah yang pertama, untuk menyebarluaskan informasi suatu produk kepada calon konsumen yang potensial. Yang kedua, untuk mendapatkan konsumen baru dan untuk menjaga loyalitas konsumen tersebut. Yang ketiga, untuk menaikkan penjualan serta laba atau keuntungan. Yang keempat, untuk membedakan dan mengunggulkan produknya dibandingkan dengan produk kompetitor. Yang kelima, untuk branding atau membentuk citra produk di mata konsumen sesuai yang diinginkan. Yang keenam, untuk merubah tingkah laku dan pendapat konsumen tentang suatu produk. Soal yang kelima, coba Anda identifikasikan konsep inti pemasaran. Masing-masing dengan penjelasan singkat bagaimana kedudukan dan peran pemasaran untuk saat ini di masa yang akan datang dibandingkan dengan fungsi bisnis lainnya. Konsep inti pemasaran diantaranya adalah yang pertama, target market dan segmentasi. Pasar bersifat heterogen, maka pasar dapat ditentukan berdasarkan segmentasi dan pasar sasaran. Segmentasi ialah pengelompokan pasar berdasarkan variabel segmentasi menjadi kelompok homogen. Targeting ialah menetapkan pasar. Kemudian ada needs, wants, demands. Kebutuhan manusia meliputi kebutuhan fisik seperti pangan, pakaian, pakan. Kebutuhan sosial seperti perasaan memiliki kebutuhan pribadi seperti pengetahuan dan ekspresi diri. Keinginan didukung dengan daya beli, maka dapat dikatakan demand. Tidak semua keinginan dapat menjadi demand jika tidak didukung dengan daya beli. Kemudian ada produk dan service. Produk ialah suatu yang dapat ditawarkan dan dijual ke pasar. Untuk sekarang, hal yang dapat dijual atau yang dibutuhkan konsumen ialah goods, service, idea, information, experience, person, place, and organization. Kemudian ada value and stratification. Nilai adalah perkiraan konsumen atas seluruh kemampuan produk untuk memuaskan kebutuhannya. Kedudukan dan peran pemasaran saat ini dan masa yang akan datang sangat penting bagi perusahaan karena konsep pemasaran menegaskan bahwa kunci untuk mencapai sasaran organisasi adalah perusahaan harus menjadi lebih efektif dibandingkan para pesaing dalam menciptakan, menyerahkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan kepada pasar sasaran yang terpilih. Soal yang keenam, bagaimana pemahaman Anda tentang segmenting, targeting, dan positioning dalam kegiatan pemasaran? Mengapa segmenting perlu dilakukan dan sebutkan apa saja yang dijadikan dasar segmentasi itu.
Jelaskan secara singkat. Pada dasarnya STP, marketing atau segmenting targeting position adalah salah satu model pemasaran yang penerapannya melibatkan 3 tahapan, yaitu melakukan segmentasi pasar, menargetkan segmen yang diyakini paling menguntungkan, dan memposisikan produk yang dijual dengan cara paling bernilai. Fokus utama dalam model pemasaran STP ini adalah pendekatan audiens bukan produk. Segmentasi perlu dilakukan karena pada saat pasar dalam keadaan heterogen, sulit untuk mempelajari kebutuhan dan permintaan pembeli pada beberapa tingkat alternatif produk pasar, serta mengidentifikasikan tipe pembeli yang berada di pasar. Yang dapat dijadikan dasar segmentasi diantaranya: yang pertama, segmentasi geografis, ialah membagi pasar menjadi unit-unit geografis yang berbeda-beda seperti wilayah, negara, kota, atau permukiman. Yang kedua, segmentasi demografis, ialah membagi pasar menjadi sejumlah kelompok berdasarkan variabel-variabel seperti usia, gender, ukuran keluarga, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, atau kebangsaan. Yang ketiga, segmentasi psikografi, ialah membagi pembeli menjadi kelompok-kelompok yang berbeda berdasarkan kelas sosial, gaya hidup, atau karakteristik kepribadian. Segmentasi behavioral ialah membagi suatu pasar ke sejumlah kelompok berdasarkan pengetahuan, sikap, atau penggunaan. Soal yang ketujuh, bauran pemasaran dalam kerangka program pemasaran perlu dirancang atau dikembangkan dan dilaksanakan sesuai dengan situasi pemasaran. Coba Anda identifikasikan unsur-unsur bauran pemasaran itu. Masing-masing penjelasan dengan contoh. Bagaimana pula unsur bauran pemasaran itu berinteraksi. Unsur-unsur bauran pemasaran. Yang pertama, produk. Adapun yang dapat dijual ke pasar untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan pasar. Produk ini contohnya macam-macam produk, kualitas, desain, features, dan lain sebagainya. Yang kedua ada price. Suatu yang dikeluarkan konsumen untuk membeli suatu produk. Sesuatu yang biasanya ditetapkan oleh penjual terhadap produk yang dihasilkan dengan pertimbangan biaya-biaya yang dikeluarkan saat proses produksi. Price ini contohnya list price, diskon, payment periode, kredit. Ketiga ada place, penempatan atau pendistribusian suatu produk untuk dijual ke pasaran. Contoh meliputi channel, location, inventory, transport. Yang keempat ada promosi, sejenis komunikasi yang memberikan penjelasan yang meyakinkan calon konsumen tentang barang dan jasa. Promosi ini contohnya iklan, promosi penjualan, sales approach, dan pemasaran langsung. Soal nomor 8. Terdapat tahapan-tahapan dalam melakukan customer profitability analysis. Menurut Mowen, sebutkan dan jelaskan. Tahapan-tahapan dalam melakukan customer profitability analysis menurut Mowen yaitu: yang pertama, mengidentifikasi customer. Dalam mengidentifikasikan konsumen, pada dasarnya konsumen itu dapat dikelompokkan berdasarkan selera, usia, tingkat sosial, cara pendistribusian, kebutuhan konsumen, referensi, pendapatan, dan lain-lain. Yang kedua, menghitung customer revenue dan customer cost. Customer revenue adalah pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan dalam melakukan usahanya dan ditentukan oleh faktor jumlah pembelian konsumen akan produk, pemberian diskon pada konsumen,
dan sales return dan allowance. Customer cost adalah biaya yang dibebankan kepada konsumen pada saat konsumen mengkonsumsi produk atau aktivitas. Yang ketiga, menganalisa mana konsumen yang menguntungkan dan mana yang kurang menguntungkan. Perusahaan harus menganalisa terlebih dahulu berapa margin yang diperoleh oleh pihak perusahaan dengan mengurangi pendapatan yang diperoleh dari masing-masing konsumen dengan biaya yang dikeluarkan untuk melayani masing-masing jenis konsumen. Soal yang ke-9, silahkan buka link ini, siapa pembicara dalam video itu, dan pembicara itu berasal dari mana dan mengajar di mana. Sebutkan dan jelaskan teori-teori yang dibicarakan oleh pembicara tersebut dalam video tersebut. Pembicara dalam video tersebut adalah Yuni Aristanto, STMT, berasal dari Mojokerto, mengajar di Universitas Belah Maret. Dalam video tersebut dijelaskan, layanan atau servis adalah setiap tindakan kinerja di mana suatu pihak dapat menawarkan kepada pihak lain pada dasarnya produk tersebut tidak terwujud dan tidak melibatkan kepemilikan apapun. Produksinya bisa terkait atau tidak dengan produk fisik. Dalam servis digarisbawahi bahwa tidak menghasilkan atau tidak mengakibatkan kepemilikan. Kemudian ada kategori bauran layanan. Yang pertama, pure tank-bale goods. Yang kedua, tank-bale goods with accompanying. Yang ketiga, hybrid. Yang keempat, major service with accompanying minor goods and service. Yang kelima, ada pure service. Kemudian membedakan layanan berdasarkan karakteristik. Yang pertama, intangibility atau layanan tidak dapat dilihat, dirasakan, didengar sebelum mereka membeli. Yang kedua, ada inseparability atau layanan biasanya diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan. Yang ketiga, ada variability atau kualitas pelayanan bergantung pada siapa yang menyediakan, kapan dan di mana, dan kepada siapa. Yang keempat, ada freezability. Layanan tidak dapat disimpan. Soal yang ke-10, silakan buka link ini dan tonton video. Dan setelah menonton video, apa yang dapat Anda ambil pelajaran? Pelajaran yang dapat diambil ialah setiap manusia mempunyai kekurangan dan kelebihan. Kekurangan tersebut jangan dijadikan tolak ukur untuk menentukan sukses tidaknya seseorang. Dari video tersebut, kita bisa belajar agar tidak putus asa terhadap kekurangan yang kita punya. Kita harus jadikan kekurangan tersebut sebagai motivasi semangat kita untuk menjadikan sukses di kedepannya. Dan kekurangan tersebut jangan dijadikan penghalang untuk terus berusaha. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera.